Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai volume benda putar metode kulit tabung. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas cara mencari volume benda putar menggunakan metode cakram serta metode cincin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencari volume benda putar dengan metode kulit tabung. Pertama, kulit tabung. Apa sih kulit tabung itu? Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan tabung. Nah, taruhlah misal kalian mengambil suatu foto kaleng bekas susu. Nah, itu kan biasanya di tepian itu kan nggak hanya satu lempengan seng itu kan. Nah, jadi dia ada semacam jari-jari yang double. Nah, sekarang untuk definisi secara matematis, sebuah kulit tabung itu adalah suatu benda yang dibatasi oleh dua buah tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berhimpit. Nah, di sini kan seolah-olah ada dua tabung lingkaran ya. Nah, sumbu simetrinya itu berhimpit. Artinya apa? Pusatnya itu berada pada pusat yang sama. Nah, misalkan yang dalam jari-jarinya R1, kemudian jari-jari yang luar adalah R2. Kemudian tingginya adalah H. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di sini ini kan kayak ini ya, kaleng bekas susu kan seperti ini ya. Jadi di sini ada dua buah tabung lingkaran. Nah, mereka itu berhimpit sumbu simetrinya. Jadi di sini tingginya itu sama H. Kemudian untuk jari-jari yang lingkaran yang dalam dari pusat ke sisi yang dalam itu adalah R1, kemudian dari pusat ke sisi yang luar adalah R2. Nah, kita akan bisa menentukan volume benda semacam ini, volume kulit tabung itu dengan untuk volume sendiri itu kan kita bisa mencarinya dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, di sini luas alasnya itu kan berarti ini karena dia suatu lingkaran, maka luas alasnya itu mengikuti rumus luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Nah, di sini karena jari-jarinya itu dia itu berongga gitu ya, jadi kan harus dikurangkan antara jari-jari yang besar dikurangkan dengan jari-jari yang kecil, kemudian dikalikan tingginya atau H. Nah, teman-teman tentunya masih ingat kalau misalkan saya memiliki bentuk misal seperti ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kan akan sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B, ya enggak? Nah, sama dengan, kemudian untuk di kasus ini, saya misalkan yang A adalah si R2. Nah, berarti kan di sini A kuadrat dikurangi B kuadrat toh. Nah, berarti akan sama dengan A plus B. Oh, berarti R2 plus R1 di sini. Kemudian dikalikan dengan A min B, R2 dikurangi R1 dikalikan H. Nah, sekarang di sini untuk yang penjumlahan jari-jari saya bagi dua. Karena apa? Karena nanti kita akan lari kepada rata-rata jari-jari tabung yang ada di sini. Nah, karena ini dibagi dua, maka harus dikalikan dua. Ini manipulasi kalkulus ya. Jadi manipulasi perhitungan aja. Jadi secara aljabar ngerjainnya sama saja. Nah, di sini kita bisa visualisasi aja. Jadi kalau misalkan kulit tabung ini kita buka, nah berarti kan jadinya lempengan seperti ini ya kan. Nah, maka nanti volumenya akan sama dengan 2 pi kali jari-jari rata-rata dikalikan tinggi. Hanya ini kan tinggi ya, kemudian R2 dikurangi R1, berarti kan tebal ininya ya.
Nah, tebal itunya. Nah, berarti nanti untuk satu lempengan kulit tabung ini hanya satu aja ya. Akan sama dengan volumenya adalah 2pi kali R kali tinggi kali selisih R-nya. Nah, kita akan masuk ke metode kulit tabung. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini saya memiliki bentuk. Nah, di sini adalah saya memiliki fx ini ya. Nah, saya punya fx di sini, kemudian fx ini ditentukan batasnya, batasnya dari A sampai B di sini ya. Nah, kemudian kita akan menentukan volume benda putar dari fx yang dibatasi dari A sampai B jika dia diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, jadi mengelilingi sumbu Y di sini ya. Nah, jika teman-teman masih ingat kemarin saat kita membahas mengenai metode cincin serta metode cakram, itu kan partisinya itu kan perjalanan partisinya itu kan sama dengan sumbu putarnya. Nah, untuk metode kulit tabung perbedaannya terletak salah satunya pada perjalanan partisinya. Nah, ini kan untuk partisinya itu kan dari A sampai B. Nah, dia itu kan melekat pada sumbu X. Sedangkan di sini sumbu putarnya adalah sumbu Y. Nah, jadi jika suatu saat kita menemukan benda putar yang saat kita ambil partisinya, oh ternyata partisinya itu sejajar dengan sumbu putarnya, maka kita bisa menggunakan metode kulit tabung. Nah, untuk tadi kita sudah menemukan rumus bahwa untuk mencari luasan satu kulit tabung ini, misalkan saya ambil yang diarsir hitam ini, yang kemudian saya blok pakai warna merah juga. Nah, misalkan dia diputar ya, mengelilingi sumbu Y. Nah, berarti kan nanti dia akan menjadi satu kulit tabung begini kan. Nah, maka untuk volume satu ruas kulit tabung ini akan sama dengan 2πx kali fx delta x. Nah, di sini untuk ini kan hanya luasan satu buah kulit tabung ya. Sedangkan saat kita ditanya bagaimana sih volume dari benda yang dihasilkan dari perputaran daerah fx yang dibatasi oleh A sampai B jika diputar mengelilingi sumbu Y, itu kan nggak hanya satu partisi ini, tapi ada banyak partisi. Nah, kemudian untuk mencari luas sebenarnya yang nantinya hasilnya akan mendekati luas sebenarnya, maka kita akan gunakan kembali konsep limit saat partisinya ini diperkecil hingga mendekati 0. Nah, seperti pembahasan yang sudah-sudah, maka kita akan bisa generalisasi bahwa konsep ini akan dapat digunakan, atau sama saja menggunakan konsep integral dari batasannya, yaitu dari X-nya itu sama dengan A sampai X-nya sama dengan B, kemudian X kalikan dengan Fx dx. Oke, selanjutnya, nah, ini tadi untuk partisi yang diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk satu benda aja kan ya. Nah, untuk menghitung volumenya secara keseluruhan kita hitung per partisi, kemudian dijumlahkan semuanya, ditarik limit jumlahnya, maka nanti kita akan mendapatkan konsep ini. V sama dengan 2pi integral A sampai B X kali Fx atau Y-nya dx. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Oh, ini nih ya. Misalkan nih, perhatikan benda pejal dengan memutar daerah R mengelilingi sumbu Y. Nah, ini daerahnya ya. Kemudian ini sumbu putarnya. Nah, kemudian di sini ada batas A sampai B. Otomatis kalau misalkan kita akan buat partisinya, otomatis kan partisinya berjalan dari A sampai B. Nah, dia berarti kan partisinya itu berjalan di sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y. Maka kita akan menggunakan
konsep cara mencari volume dengan metode kulit tabung. Nah, volume benda ini hampir sama seperti yang tadi, ini hanya generalisasinya aja ya, belum masuk ke contoh realnya, yaitu volumenya akan sama dengan 2pi integral A sampai B dari fx kali fx dx, atau fx-nya sama aja dengan y dx. Apakah selalu dx, Bu? Oh, tidak. Nanti tergantung soalnya. Kadang-kala juga kita harus mengintegralkan dalam dy. Nanti fungsinya akan mengikuti. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan saya memiliki daerah yang dibatasi oleh garis y sama dengan r per hx, dan dibatasi juga oleh sumbu x serta garis y sama dengan x sama dengan h. Kemudian daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu x. Nah, maka nanti daerahnya akan membentuk sebuah kerucut seperti gambar. Nah, kemudian kita diminta menentukan volume kerucut tersebut. Nah, misal nih, kerucut ini, jadikan dia dibatasi oleh sumbu x ya. Ini dibatasi oleh sumbu x, kemudian dibatasi oleh garis x sama dengan y, serta dibatasi juga oleh garis x sama dengan h per dibatasi pula oleh ini. Oke, dibatasi oleh garis x sama dengan h per ry. Nah, kok beda? Nah, bedakan ini dalam y sama dengan x, sedangkan yang di sini kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan. Oke, kita akan identifikasi dulu. Untuk satu partisinya di sini diambil partisi yang diarsir ini, maka volume satu partisi ini akan mendekati 2pi kali y. Nah, karena di sini sumbu putarnya adalah x, kalau misalkan kita mau menggunakan metode kulit tabung, otomatis partisinya itu berjalan pada sumbu y, jadi yang berlawanan. Artinya partisinya itu diambil yang sejajar dengan sumbu putarnya. Nah, maka otomatis karena tadi itu kan rumusnya 2pi xy. Nah, karena dia diputar mengelilingi sumbu x, nanti fungsi yang berubah adalah x-nya di sini. Oke, mengapa sih kok x-nya itu pakai acara h dikurangi, nggak langsung h ini? Nah, karena untuk partisinya itu kan sebelah atas dibatasi oleh fungsi dan sebelah bawah juga dibatasi oleh fungsi. Jadi tidak cukup kalau misalkan kita hanya memasukkan x-nya sama dengan h per r kali y. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan karena tadi kita baru membahas untuk satu partisi, kita bisa langsung generalisasi menggunakan konsep integral. Oke, maka dia volumenya akan sama dengan 2pi kali h. Nah, karena dia hanya itu nantinya adalah suatu konstanta, maka kita keluarkan dari bentuk integral. Nah, maka integralnya akan dari 0 sampai r y dikurangi 1 per r y kuadrat. Ingat, dia diintegralkan terhadap y. Jadi r di sini dianggap sebagai suatu konstanta. Oke, maka y diintegralkan terhadap y berarti y kuadrat per 2, kemudian y kuadrat berarti kalau diintegralkan terhadap y berarti sepertiga y pangkat 3. Nah, karena di sini di penyebutnya sudah ada koefisien r, maka otomatis dia stay di situ. Selanjutnya kita perlu memasukkan ya, y-nya untuk batas awalnya itu 0, batas atasnya itu r. Jadi karena batas awalnya atau batas bawahnya sama dengan 0, kita hanya perlu memasukkan batas atasnya saja. Pada saat fungsinya semacam ini ya, kita tinggal masukkan aja, nanti hasilnya akan sama dengan sepertiga pi r kuadrat h. Nah, ini adalah rumus kerucut. Nah, asal muasal dari rumus kerucut
bisa kita peroleh dengan menggunakan konsep integral dari suatu kurva yang tadi kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah cara menggunakan metode kulit tabung. Apakah bisa soal ini dikerjakan dengan menggunakan metode lain? Bisa. Kita akan mencoba mengerjakan dengan metode yang lain, yaitu metode cakram. Nah, tadi sumbu putaranya adalah sumbu X, ya kan? Nah, untuk pengerjaan dengan metode cakram, otomatis karena sumbu putarnya sumbu X, partisinya kita harus mengubahnya. Yang tadinya dari partisinya itu yang sejajar dengan sumbu putarnya, karena akan menggunakan metode cakram, maka partisinya itu yang sejalan. Nah, jadi yang berjalan dari X sekian sampai sekian. Oke, di sini kita akan menggunakan metode cakram. Untuk batasnya otomatis yang melekat pada X ya, berarti 0 sampai H di sini. Nah, udah nampak. 0 sampai H, kemudian kita kasih P di sini, kemudian fungsinya, ingat dia fungsinya dalam Y sama dengan. Nah, berarti Y sama dengan dia dikuadratkan. Oke. Ini ya. Berarti kan tinggal dikuadratkan, setelah dikuadratkan, karena R dan H dia adalah suatu konstanta, kita keluarkan dari bentuk integral. Maka akan sama dengan Pi R kuadrat per H kuadrat integral 0 sampai H X kuadrat dx. Sudah, tinggal kita integralkan saja. Setelah kita tahu bentuk integralnya, hasil integralnya, kita masukkan batasnya dari 0 sampai H. Oke, dia akan sama dengan sepertiga Pi R kuadrat H. Hasilnya sama saja baik dengan metode cakram maupun metode kulit tabung. Nah, barangkali contoh ini yang akan memberikan, yang diharapkan akan memberikan inspirasi pada teman-teman bahwa jika suatu saat kita bertemu dengan soal, maka kita bisa memilih metode yang tepat. Namun tidak menutup kemungkinan hanya dengan metode-metode tertentu kita akan bisa menemukan hasilnya dengan lebih cepat dan lebih akurat serta lebih sederhana. Nah, nanti bagaimana itu tergantung tipe-tipe soalnya. Oke, kita akan langsung masuk contoh yang kedua. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, dia ada suatu daerah. Daerahnya itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan ini ya, Y sama dengan 3 plus 2X dikurangi X kuadrat. Selanjutnya kita diminta menentukan volume benda putar dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu diputar mengelilingi sumbu X, kemudian diputar mengelilingi sumbu Y, kemudian diputar mengelilingi garis Y sama dengan negatif 1. Nah, untuk soal ini kita diminta tidak disebutkan dengan pasti menggunakan metode apa. Jadi nanti kita bisa memilih metode yang lebih mudah. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Untuk bagian yang pertama, saat kurva tadi diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kalau mengelilingi sumbu X otomatis kayak tadi kan kurvanya hanya yang ini aja ya. Nah, kalau mengelilingi sumbu X otomatis misalkan kita ambil satu partisi kayak gini. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu X ya berarti nanti jadinya seperti ini. Nah, gitu kan. Oke, maka karena dia diputar mengelilingi sumbu X, kemudian partisinya dia juga melekat pada sumbu X. Nah, kita akan menggunakan metode cakram. Untuk metode cakram, dia metode yang paling simpel ya. Jadi kita tinggal menentukan batasnya aja. Batasnya di sini yaitu yang melekat pada sumbu X, berarti X-nya berjalan dari 0 sampai 3. Kemudian setelah itu fungsinya, karena dia hanya satu fungsi saja yang terlibat, fungsinya kita kuadratkan menjadi 3 plus 2X dikurangi X kuadrat, kita kuadratkan, kemudian nanti hasilnya kita tambahkan dengan Pi. Oke, dia akan sama dengan ini dikuadratkan ya. Nah, oke, setelah dikuadratkan hasilnya akan diintegralkan. Silahkan, oh ini batasnya belum muncul ya. Nah, silahkan nanti untuk batas ini dimasukkan ya dari 0 sampai 3. Oke,
Selanjutnya, saat diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, saat diputar mengelilingi sumbu Y, otomatis tadi awalnya itu kan hanya ini ya. Nah, batasnya, grafiknya yang ini. Kalau misalkan diputar mengelilingi sumbu Y, ya berarti untuk partisinya dia akan mengelilingi sumbu Y. Nah, nanti jadinya kayak gini kan. Nah, jadi kayak cetakan puding itu loh, yang tengahnya bolong itu kan kayak gini ya. Nah, oke. Untuk metode yang B, kita akan analisis dulu. Untuk sumbu putarnya kan sumbu Y. Nah, kita lihat partisinya. Oh, ternyata partisinya itu sejajar dengan sumbu Y. Maka kita akan menggunakan metode kulit tabung. Nah, saat kita sudah menentukan metode yang akan kita pakai, nah, otomatis nanti sudah kebayang rumus yang mana yang akan kita gunakan. Setelah itu, tak kalah penting juga kita harus mengetahui dulu, ini nanti diintegralkan terhadap Y atau terhadap X. Kembali lagi, kita untuk soal yang pembahasan yang kedua ini menggunakan metode kulit tabung. Dan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Nanti otomatis dia diintegralkan terhadap X. Jadi begitu ya, kalau menggunakan metode kulit tabung itu, dia berseberangan dengan sumbu putarnya. Kalau metode cakram dan metode cincin itu kan dia sejalan ya dengan sumbu putarnya. Diputar sumbu Y berarti integralkan Y, diputar sumbu X berarti diintegralkan X. Berbeda dengan metode kulit tabung, kalau misalkan kita diputar terhadap sumbu Y, nanti justru diintegralkan terhadap X. Nah, oke, kita langsung masukkan saja. Rumusnya itu kan 2pi integral XY. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu Y, berarti yang berubah fungsinya adalah Y-nya. Karena Y-nya dia akan sama dengan ini, 3 plus 2X dikurangi X kuadrat. Nah, udah tinggal kita kalikan aja. Setelah dikalikan, tinggal diintegralkan. Nanti silahkan di hasil ini dimasukkan batas-batasnya, baik batas atas maupun batas bawahnya. Tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 3. Di sini berarti 3 per 2 kali 9. Nanti di sini ditambahkan dengan 2 per 3 kali 27 dikurangi 81/4. Nanti tinggal disederhanakan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah saat daerah tersebut diputar mengelilingi garis Y sama dengan X. Nah, untuk pertama kita visualisasi dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk yang tadi asalnya itu kan hanya grafiknya ini aja ya. Ini sumbu X-nya. Nah, selanjutnya kita diminta menentukan volume benda putar kalau misalkan daerah tersebut itu bukan lagi diputar terhadap sumbu X, bukan lagi diputar terhadap sumbu Y, tapi diputarnya itu mengelilingi garis Y sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui dulu, ini kira-kira mau pakai metode apa nih? Kalau metode yang pertama, metode cakram. Tapi metode cakram kok di sini ada bolongnya ya? Nah, berarti bisa jadi eliminasi metode yang pertama. Oh, bisa jadi kalau di sini ada rongganya, bisa jadi kita akan menggunakan metode cincin. Nah, coba kalau misalkan metode cincin, berarti langkah yang pertama kita harus menentukan dulu jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Nah, untuk jari-jari dalam, otomatis dari sumbu putarnya di sini ya, berarti sumbu putarnya ke grafik yang paling ini ya, dekat. Nah, berarti ini kan, oh berarti ini grafiknya apa nih? Jari-jarinya panjangnya berapa nih? Oh, berarti panjangnya dia adalah satu satuan. Kemudian jari-jari yang besar, berarti sampai sini kan. Nah, otomatis fungsi ini, fungsi asalnya kita tambahkan dengan 1. Mengapa? Karena yang namanya jari-jari itu diukur dari grafik sampai ke titik pusatnya, sampai ke sumbu putarnya. Kalau misalkan berhenti sampai di sini, itu kan baru belum sampai sumbu putarnya. Berarti kita tambahkan dengan 1 satuan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui jari-jari yang dalam yang mana, jari-jari yang luar yang mana, maka kita akan bisa mencari volumenya.
dengan memasukkan ke dalam rumus volume sama dengan Pi integral dari batasnya, berarti yang melekat pada sumbu putarnya. Berarti kan dia sumbu putarnya itu kan ya hampir sama dengan sumbu X ya. Berarti kita ngambilnya batasnya itu sumbu X. Dia sumbu putarnya sejajar dengan sumbu X ya. Nah, berarti batasnya dari 0 sampai 3. Kemudian jari-jari luar, berarti dari sumbu putar sampai ke sini. Berarti fungsinya yang ini dikurangi dengan jari-jari yang dalam. Ingat, masing-masing dikuadratkan dulu baru dikurangkan. Oke. Untuk yang sini berarti kan tinggal angka 3 ditambahkan dengan 1, berarti sini 4 ya, ditambahkan dengan 2x min x kuadrat dikuadratkan, sini dikurangi 1. Oke, akan sama dengan ini ya, ini masih belum dikurangi 1. Oke, berarti nanti dia akan sama dengan 15x, karena tadi dikurangi 1 ya, 15x ditambah 8x kuadrat dikurangi 4 per 3x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4 ditambah 1/5 x pangkat 5. Nanti silakan dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, karena dia bentuknya fungsinya itu semuanya dikalikan dengan x, otomatis nanti batas bawahnya akan menghasilkan 0. Kita cukup masukkan x-nya sama dengan 3, nanti hasilnya akan sama dengan 15 kali 3 ditambah 8 kali 9 dikurangi 4 per 3 kali 27 dikurangi 81 ditambahkan dengan 243 per 5. Nanti silakan disamakan penyebutnya, nanti hasilnya silakan dicatat masing-masing. Oke, itu adalah pembahasan mengenai metode kulit tabung yang kemudian dikombine dengan dua metode yang lain. Agar apa? Agar teman-teman bisa membandingkan kapan saatnya menggunakan cakram, kapan saatnya menggunakan cincin, dan kapan saatnya menggunakan kulit tabung, serta dengan masing-masing karakteristik dan ciri masing-masing. Oke, di sini ada beberapa latihan soal. Ada 3 latihan soal ya. Ini untuk latihan soalnya adalah metode yang baru saja kita bahas. Silahkan dikerjakan, dicoba. Nanti kita bisa diskusi lewat forum yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.